Oke, sebelum kita mempelajari teorema 6.1, maka kita harus pahami yang ada di buku, yaitu halaman 85 di sini. Nah, kita ketahui ada segitiga yang dibentuk oleh sudut 7, 1, dan 4. Nah, misalnya sisi-sisinya ini diperpanjang, maka dia akan membentuk 6 sudut eksterior. Kalau dia diperpanjang ya. Kalau dia diperpanjang segitiganya akan membentuk seperti ini. Nah, yang mana sudut interior? Yang interior adalah yang ada di dalam segitiga ini. Nah, yang eksterior yang mana? Eksterior yaitu yang ini, 3, 2, 9, 8, 6, 5. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa di sini ada 3 pasang sudut eksterior yang bertolak belakang kongruen. 3 kongruen dengan 2, 9 kongruen dengan 8, 5 kongruen dengan 6. Ini sudut eksterior. Loh, yang ini bagaimana? Misalnya yang ini. Nah, kita katakan bahwa sudut 7, 1, dan 4 itu interior. Nah, sudut yang bertolak belakang dengan sudut interior ya tetap disebut sudut interior, bukan sudut eksterior. Nah, oke, sampai sini paham ya? Interior yang ini dan yang bertolak belakang dengan 174, eksterior yaitu yang 8. Hasil dari perpanjangan itu 9, 8, 3, 2, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita ketahui di sini pasti setiap satu sudut interior itu bersisian dengan satu sudut eksterior. Misalnya sudut 1 dan sudut 2. Ini kan sudut yang berisihan. Nah, sudut interior yang lain, misalnya kita ketahui interior yang lain, ini kan berisihan. Nah, ini dua sudut ini nanti disebut sudut interior jauh. Sudut interior yang jauh. Nah, nanti kita gunakan untuk pembuktian ini. Nah, misalnya kalau kita ingin bersisian, maka yang sudut interior jauhnya yaitu 1 dan 4 gitu. Nah, misalkan kalau kita nyebutnya 4 dan 6 bersisihan, maka sudut interior jauhnya apa? 1 dan 7. Nah, ini cuman definisi aja dulu biar kita nanti bisa memahami apa yang dimaksud dari teorema 6.1. Oke, kita akan membuktikan teorema 6.1 yang dimana berbunyi bahwa sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh lainnya. Oke, ini teorema 6.1. Kita akan buktikan. Misalkan di sini ada segitiga ABC, eksteriornya di BCD, benar kan eksterior. Nah, buktikan bahwa sudut BCD itu BCD lebih besar daripada sudut ABC. Nah, kita di sini kan punya beberapa teorema. Misal di sini kita taruh titik E yang membuat ruas garis BC ini menjadi 2 sama besar. Langkah pertama ya. E titik tengah. Nah, BC. Alasannya apa? Alasannya itu yaitu setiap ruas garis memiliki satu titik tengah. Nah, akibatnya berarti BE, ruas garis BE itu kongruen dengan ruas garis EC. Alasannya berarti definisi titik tengah. Nah, kita ketahui bahwa di sini sinar bisa dibuat dari dua titik, yang dimana satu menjadi pangkalnya dan satu menjadi arahnya. Nah, berarti bisa kita buat bahwa E, nah sebagian, nah kita buat sinar sampai jauh gini kan. Nah, perpanjangan AE kan ya, sinar AE itu bisa membuat, kita bisa konstruksikan AE itu kongruen dengan EF. F-nya kita taruh di sini. Kita taruh di sini. F. Berarti ini sama ya. Ini teorema
penempatan titik. Nah, setelah itu yang keempat, kita di sini kan ada sudut yang bertolak belakang. Sudut BEA dengan sudut FEC. Ini kan bertolak belakang, maka dia sama. Bisa kita simpulkan bahwa sudut BEA itu kongruen dengan sudut FEC. Akibatnya gara-gara apa? Akibat akibat sudut bertolak belakang. Nah, setelah itu nomor 5, dan ya berarti kita bisa simpulkan akibat dari sudut ini kongruen dan kedua sisi ini kongruen dan ini kongruen, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga A, B, E itu kongruen dengan segitiga, kan ini dari A, B, E, berarti FEC. FEC. Karena ini kan sudutnya berarti ada di sini dong. Ya sudutnya. Nah, nah, gitu. Nah, akibatnya berarti akibat kongruensi ini sebelum akibat kongruensi 5 ini teorema sisi sudut sisi ya. Nah, setelah itu sudut berarti akibat dari kongruensi sudut ECF itu kongruen dengan sudut ABC kan ya. Kan ini sama. Titiknya di sini berarti ini kongruen dengan ini ya. Oke, kita aja. Nah, setelah itu akibat kongruen maka besar sudut ECF itu sama dengan besar sudut ABC. Nah, ini nanti kita gunain buat membuktikan. Nah, setelah itu untuk yang ketujuh kita ketahui besar sudut BCD dari definisi dari penjumlahan sudut, besar sudut MBCD itu sama dengan besar sudut ECD kan ya. ECD ECF dan ECF ditambah F besar sudut FCD. Nah, kita ketahui bahwa besar sudut BCD sama dengan ECF kan sama dengan ABCM ABC besar sudut ABC tambah M besar sudut FCD. Nah, ada teori yang mengatakan jika A itu sama dengan B plus C, yang dimana C ini elemen bilangan bulat positif, maka A lebih besar dari B. Kita menggunakan teorema ini ya. Nah, yang akan ini besar BCD. Yang B apa? Yang B ABC, ini besar ABC. Nah, karena MFCD ini pasti bilangan bulat positif, maka bisa kita simpulkan bahwa sudut BCD besar sudut BCD itu lebih besar dari besar sudut ABC. Dan bisa kita simpulkan sudut BCD itu lebih besar dari sudut ABC. Nah, maka terbukti bahwa sudut BCD lebih besar dari sudut ABC.